Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri 3 bagian pertama dan kedua minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang bentuk dan pengaruh keberagaman di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke submateri 3 bagian ketiga mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada submateri 3 bagian ketiga hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, pengertian konflik, yang kedua, bentuk-bentuk konflik, yang ketiga, penyebab konflik dalam masyarakat, yang keempat, akibat dari adanya konflik, dan yang kelima, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian konflik. Konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi di antara dua kelompok yang berbeda. Konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik berdasarkan tingkatannya, dan yang kedua, konflik berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik berdasarkan tingkatannya dan juga konflik berdasarkan jenisnya. Konflik berdasarkan tingkatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik ideologi dan juga konflik politik. Sedangkan konflik berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi empat, yaitu konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan juga konflik antar golongan. Adapun penjelasan mengenai konflik-konflik tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik ideologi. Konflik ideologi yaitu suatu konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan ideologi yang mereka gunakan. Adapun contoh dari konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, pemberontakan DITII. Dan yang ketiga, pemberontakan G30S. Selanjutnya, konflik politik. Konflik politik yaitu suatu pertentangan yang terjadi karena perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau kebijakan. Adapun contoh dari konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentrok antar pendukung parpol. Yang kedua, konflik kepentingan. Dan yang ketiga, demonstrasi menolak kebijakan. Selanjutnya, konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu suatu pertentangan yang terjadi di antara dua suku yang berbeda yang biasanya dipicu oleh perbedaan adat, budaya, paham, dan yang lainnya. Adapun contoh dari konflik suku yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Yang kedua, konflik antara suku Jawa dan suku Aceh. Dan yang ketiga, konflik antara suku Bali dan suku Lampung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konflik agama. Konflik agama yaitu suatu pertentangan yang terjadi di antara masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berkeyakinan atau beragama. Adapun contoh dari konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik Tolikara. Yang kedua, konflik Aceh Singkil. Dan yang ketiga, konflik Poso. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konflik ras. Konflik ras disebabkan karena adanya sikap rasialisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok yang membedakan seseorang berdasarkan rasnya. Adapun contoh dari konflik ras yang pernah terjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik ras kulit hitam dan kulit putih. Dan yang kedua, konflik ras Melayu dan Tionghoa. Selanjutnya, konflik golongan.
Konflik golongan yaitu suatu pertentangan yang terjadi karena perbedaan golongan seperti pekerjaan, organisasi, asal daerah, dan lainnya. Adapun contoh dari konflik golongan yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama, konflik antara Jackmania dan Bobotoh. Yang kedua, konflik transportasi online dan konvensional. Dan yang ketiga, konflik antar organisasi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab konflik dalam masyarakat. Adapun penyebab konflik dalam masyarakat, yang pertama, munculnya paham etnosentrisme dan primordialisme dalam masyarakat. Yang kedua, tidak mau bertoleransi dan tidak saling menghormati. Yang ketiga, kurangnya keharmonisan dan banyaknya perbedaan-perbedaan. Dan yang keempat, lemahnya sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang penyebab dari konflik dalam masyarakat, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat konflik dalam masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik dalam masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perpecahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, luntur dan hancurnya nilai moral dan norma sosial yang ada. Yang ketiga, kerugian korban manusia dan harta benda. Dan yang keempat, perubahan akan kepribadian dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya pencegahan konflik dalam masyarakat. Upaya pencegahan konflik dalam masyarakat dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah. Yang kedua, dengan cara represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah seperti penangkapan, pembubaran, dan yang lainnya. Yang ketiga, dengan cara kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi seperti perdamaian, kerjasama, dan yang lainnya. Selain itu, upaya nyata untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan penyatuan ras, suku, dan juga agama. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang ketiga, membuka forum komunikasi lintas suku, agama, dan juga ras. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan toleransi antar umat beragama. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.